Halo Sobat Petualang, balik lagi dengan saya Bundar di Ngobrol bareng Kebo Kluyur. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari anggota Kebo Kluyur yang berada di luar kota. Kira-kira siapa ya? Langsung kita sapa aja yuk. Halo Mas Raka. Halo. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mas Raka sekarang di mana nih? Gimana? Maksudnya Mas Raka sekarang domisilinya di mana nih? Oh, domisilinya masih di Jogja. Masih di Jogja. Kuliah atau kerja Mas? Udah kerja alhamdulillah. Udah lulus ya berarti? Sudah tahun kemarin. Oh udah wisuda, oke. Jadi gini Mas, kan Mas Raka nih termasuk anggota Kebo Kluyur yang salah satunya berada di luar kota ya. Kebetulan ada di Jogja. Kok bisa sih Mas itu di Jogja kuliah? Kok bisa gabung sama Kebo Kluyur? Bisa diceritain nggak sih Mas? Nah, ini cerita dari awal dulu ya. Iya nggak apa-apa Mas, seru kayaknya. Jadi pertama kenal Kebo Kluyur itu dulu tahun 2013 Desember. Oktober. Itu aku naik gunung di Gunung Lawu sama ibu saya. Terus pas turun itu ketemu Mas Almari di base camp. Ngobrol-ngobrol, kebetulan juga Mas Almari kenal dekat dengan ibu saya. Berarti ibunya juga seneng naik gunung loh Mas? Ya dulu. Terus ketika udah ini kenalan, akhirnya Desember tahun 2013 itu pendakian pertama sama teman-teman Kebo Kluyur tuh di Merbabu via Cuntel. Turunnya Selo. Kalau pertama kenal kebo itu mungkin dari itu ya, awalnya ketemu di Gunung Lawu, terus kita naik gunung bareng di Merbabu tahun 2013 akhir. Terus tahun 2014 kita naik ke Merapi. Tapi itu belum join Kebo Kluyur ya Mas ya? Belum, resminya belum, tapi kalau kenal udah. Terus gimana Mas? Gimana? Terus lambat laun kan sering naik gunung bareng tahun 2014 ke Merapi, 2015 ke Penanggungan, 2016 ke Merbabu, entah ke Lawu atau ke mana ya. Banyak pokok sama teman-teman kebo ini. Tapi kalau untuk resminya tahun 2017. Kenapa baru resmi tahun 2017? Karena dulu masih ini ya mikir lah ya, mungkin soalnya kan juga nggak di Madiun juga. Karena jarak juga ya Mas ya. Di Jogja dari tahun 2016. Terus kan udah mikir ya Mas ya selama bertahun-tahun. Alasan Mas Raka sendiri nih kenapa kok pilih Kebo Kluyur? Kenapa nggak pilih komunitas yang lain aja gitu? Ya mungkin ini ya udah kenal dari awal ya, mungkin dari tahun 2013 kita naik bareng, sering main ke base camp. Dulu base camp Kebo Kluyur masih di Taman Asri. Yang belakang SMK 4 itu kan ya? Ya, sering main ke sana, terus pindah ke Kaibon. Tapi kok nggak pernah ketemu saya sih Mas? Loh, kamu tahun berapa ya? 2015-2016. 2015-16. Iya. Kayaknya belum ya. Baru ketemu kapan ya? Iya, ketemunya 2017 ya? waktu Anjing Sana nggak sih Mas? Iya. Waktu itu kan aku tahu ya ada anggota baru tapi udah sah gitu kan. Pengen gua pukul tuh. Deh. Terus gini Mas, kan selama sama kebo udah pernah di Lawu, Merbabu, Merapi ya. Itu ada nggak sih Mas kayak pengalaman Mas Raka sendiri yang paling berkesan, entah itu sama Kebo Kluyur atau sama Mas Raka Muncak sendiri kayak gitu? Oh, yang paling berkesan ya, kalau paling berkesan mungkin kalau sama teman-teman kebo itu awal pendakian itu di Gunung Merbabu via Cuntel. Mungkin karena ini ya baru pertama kali kenal sama teman-teman kebo, terus kita naik gunung bareng. Pengalaman pertama lah buat naik gunung yang terorganisir, kayak packing, terus masak bareng di gunung. Oh, sebelumnya berarti nggak ke atur gitu Mas? Nggak, soalnya sebelumnya tuh pertama kali naik gunung itu sama ibu saya tuh pas tahun 2000. Kalau yang pertama kali banget tuh tahun 2010. Tapi kalau yang itu nggak nyampe puncak, cuman kalau yang tahun 2013 akhir itu memang sampai puncak. Itu ya cuma
kita nggak bawa apa-apa, cuma bawa alat makan, kompor, tenda bawa sih, cuma tapi kemarin tuh waktu pertama itu kita tidur di Mbokyem. Terus setelah itu kan baru ini ya sama teman-teman kebo baru tahu cara packing tenda, packing keril, terus alat-alat masak, cara masak, semualah kayak organisir lah apa perjalanan tuh. Berarti ada manfaat ya Mas ya Jun sama Kubluyur. Ada. Terus ini Mas kan belum kayak apa sih selama di Kubluyur nih, capek nggak sih Mas, kayak Mas juga harus PP nggak Jogja Madiun gitu? Kalau teman-teman kebo ada kegiatan atau acara mungkin sebisa mungkin disempatkan untuk pulang. Cara bagi waktunya masyarakat sendiri gimana nih, kan kuliah juga terus ikut komunitas juga nih, sedangkan kan tahu nih orang-orang Kubluyur tahu kayak gimana kan kalau ada job atau deadline kayak ada project ini nih itu gimana nih? Kan kalau teman-teman kebo itu mulai aktif ada kegiatan kan mulai tahun 2017 itu udah mulai ini ya. Kalau aku sendiri pas kuliah udah mulai masuk semester akhir. Jadi agak renggang. Cuman kalau di awal-awal ketika teman-teman naik gunung ke Jawa Tengah, ya itu aku ketemu di terminal Solo. Oh berarti COD di sana ya, gitu. Dan itu pun ketika naik gunung pasti hari tanggal merah kalau enggak hari libur. Iya sih, mahasiswa ya. Ya sama teman-teman kebo kan juga ada yang kerja juga. Iya bener sih. Terus itu Mas selama sama Kubluyur nih, Mas itu biasanya ngapain di Kubluyur? Jadi apa gitu? Apa ini? Pas naik gunung? Ya bisa naik gunung, bisa pas waktu organisasi kayak gitu. Mungkin kalau naik gunung aku pasti di belakang sih ya. Sweeper sih ya. Gak capek kalau sweeper? Enggak lah, udah biasa lah. Tapi bosen loh Mas jadi sweeper tuh nungguin yang lama gitu. Iya sih benar, cuman apa ya? Aku lambat sih kalau naik gunung, enggak. Nyantai enggak terlalu buru-buru. Enggak takut ditinggal gitu. Ada cerita pernah ditinggal. Terus itu pas ini bukan ketinggal ya, mungkin jauh dari rombongan ya, dari yang depan sama yang paling belakang jauh, tengah-tengah. Itu dulu pas di ini Merbabu via Swanting sama teman-teman itu cuaca hujan parah itu kemarin dan angin. Tapi sempat ketemu kan ya, maksudnya ketemu lagi gitu kan? Ketemu lagi tapi ada gap lama. Itu jujur ya kemarin takut itu pas itu pisah rombongan jauh, terus sudah ini sore matahari udah mulai ini ya nggak kelihatan lagi, terus jarak tuh jauh. Yang paling belakang tuh masih ingat itu Mas Amari sama Mas Agung di belakang. Yang depan ada Mas Fajar, tapi mereka udah jauh, yang teman-teman yang depan udah jauh. Aku di tengah itu posisi hujan, petir, nggak bisa ngelihat tuh. Badai terus diam, takut waktu itu. Tahun 2016 nggak salah. Ya pantas kalau masyarakat ketinggal ya, soalnya kan tahu sendiri Mas Agung, Mas Amari, Mas Fajar itu jalannya itu kayak apa kan tahu ya. Ya kayak gitu sih emang. Terus kalau yang di bagian organisasi Mas biasanya jadi apa Mas? Kalau dulu sih multimedia ya mungkin ya. Multimedia. Berarti bagian kayak foto, video gitu ya Mas ya? Ya. Editor gitu ya. Pernah suntuk gak Mas? Suntuk pernah, jelas. Sering ya? Sering. Terus ini. Tapi kalau tetap ada tanggung jawab ya harus selesai lah. Iya, ya gitu. Emang kayak kalau dalam organisasi kan kalau kita dikasih tanggung jawab ya mau nggak mau harus diselesaikan ya Mas ya. Menurut Mas Raka Kubluyur tuh gimana sih? Dari apanya dulu nih? Serah. Gimananya apa dulu? Maksudnya terserah tuh dari mana ini? Kalau gambaran Mas Raka sendiri Kubluyur itu kayak apa gitu? Dalam artian entah dalam kebersamaannya atau yang lain gitu. Buat teman-teman Kubluyur sih ini ya mungkin organisasi yang menjunjung kekeluargaan. Satu, yang kedua mungkin menjadi jujur ya, teman-teman senior yang di Kubluyur ini jadi panutan lah kalau dalam dunia pendakian atau
pokok di bidang yang di ruang terbuka lah Kak, seperti mendaki gunung. Itu sih, sama organisasi yang bagus misalnya Kak, terstruktur. Berarti termasuk seniornya Kebuk Luyur itu udah kayak apa ya? Kalau misalnya handal gitu ya Mas ya? Ya mungkin bisa dibilang gitu ya, andal. Karena pengalamannya kan banyak juga ya. Pengalaman udah banyak, jadi panutan sebagai senior yang baik. Terus ada pesan nggak Mas buat anggota Kebuk Luyur atau sobat petualang yang lain? Pesan paling cuma satu ya, semoga semakin solid teman-teman dari Kebuk Luyur. Terus semoga kedepannya Kebuk Luyur bisa lebih berkembang dalam segi semuanya lah, pendakian, mengikuti jalur apa ya, kayak apa ya, contohnya seperti ketika perkembangan pendakian gunung di tahun-tahun ini kan sudah mulai berkembang nggak seperti kayak dulu Kak. Apalagi tambah rame ya Mas. Tambah rame salah satunya. Tetap nggak lupa safety kalau di gunung. Itu mungkin salah satu yang paling ditekankan di organisasi Kebuk Luyur ini sendiri dalam pendakian. Baik sobat petualang, nggak kerasa ya 10 menit udah berlalu. Mungkin cukup sampai di sini ya Mas Raka. Terima kasih udah jauh-jauh datang dari Jogja ke Madiun cuman pengen ketemu saya sama sobat petualang yang lain. Nah mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Nah buat sobat petualang, jadi jangan menjadikan jarak itu sebuah alasan. Kita bisa jika kita mau, seperti itu. Baik Mas Raka, saya pamit undur diri. Saya Bundar. Saya Raka, atau bisa dipanggil Kebocah Raka. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.